Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqal khairati li'adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin fid dunya wal akhirah. Saya lanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang pertama sudah kita bahas taqwan anisyirki, memperbaiki, mensucikan hati dari perbuatan syirik. Yang kedua taqwan anil bid'ati, mensucikan hati dari amalan-amalan bid'ah. Nah sekarang yang ketiga taqwan anil ma'asil far'iyah, mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan maksiat yang bercabang. Kata Imam Ghazali, "Tsumma 'alaika wa faqaqallahu iyana bi'ifzil 'ain." Kemudian kewajiban seorang hamba, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, amin. Yakni apa kewajiban hamba selanjutnya? Bi'ifzil 'ain, dengan memelihara mata. Waduh, berat ini pekerjaannya. Memelihara mata. Bi'ifzil 'ain. Fa innaha sababu kulli fitnatin wa afatin. Kenapa diperintahkan memelihara mata, menjaga mata? Karena sesungguhnya yang namanya mata itu sebab segala fitnah, ujian, dan juga menjadi sebab segala bencana. Satu sisi ujian, di lain sisi bencana. Masya Allah. Kata Imam Ghazali, wa adhkuru fi amriha thalathatu usulin kafiyah. Imam Ghazali menjelaskan penjelasan tentang perkara ini, soal ini adalah thalathatu usulin. Ada tiga hal yang pokok. Kata beliau, ahaduha, yang pertama, maqalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maqalahu Allah, keterangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini penjelasan sebagaimana keterangan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, qul lil mu'minin, katakan hai Muhammad. Kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang beriman. Apa perintah Allah? Yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Kata kita, jaga mata, gampangnya menahan pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kata kita, kehormatan.
Dzalika azkalahu. Yang demikian itu menjaga mata, memelihara mata, menahan pandangan, dan menjaga kemaluan ini azkalahu adalah perbuatan paling suci untuk mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap perbuatan mereka. Dari ayat ini, hadirin sekalian yang berbahagia, Imam Ghazali menjelaskan, wa'lam anni ta'ammaltu hadhihi al-ayata fa idan fiha ma'a qasriha thalathatu ma'anin azizatin. Kata beliau nih, yakni ayat yang singkat yang pendek ini ada 3 pengertian, ada 3 pengertian yang luhur, yang agung. Pertama, ta'dibun, penekanannya dalam rangka pendekatan kepada beretika, ta'dibun, ya, beretika. Wa tanbihun, yang kedua penekanannya terhadap peringatan. Yang ketiga, wa tahdidun, penekanannya kepada ancaman. Nah, kita lihat, jadi dipretelin oleh Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, fa'ammat tadibu faqauluhu ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang pertama, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan hai Muhammad pada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan atau menjaga, memelihara pandangan. Ini ya. Yakni wala budda lil abdi min imtithali amri sayyidi wa ta'dib bi adabihi wa illa fayakunu say'al adab fayuhdam wala yuqdalu lahu bi huduril majlis wal muthuli bil qadr. Faham hadhihi nuqtah wa ta'ammal ma tahtaha fa inna fiha ma fiha. Nah, jadi yang pertama, hendaklah menahan pandangan. Kenapa? Karena dalam rangka menahan pandangan ini memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi ada suatu hikmah, Pak, ketika menahan pandangan dan menjaga kehormatan atau kemaluan. Nanti akan dijelaskan apa hikmah dalam ini. Yang pertama, kullil mu'minin yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Ini yang pertama, ayat yang diperhatikan ini. Nah, berupa dalam rangka penekanannya beretika atau sopan santun, beradab. Yang kedua, bahwasanya di dalam ayat tersebut za wa amma tanbih, peringatan. Fa qaulu ta'ala dzalika azka lahu. Nah, hikmahnya di balik itu apa? Dzalika azka lahu, menahan pandangan ya, dari perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan. Dua pekerjaan ini adalah azkalahu, yakni merupakan perkara yang paling suci bagi mereka. Apa maksudnya? Wa'il tolaku ala maknain. Azkalahu memiliki 2 makna, 2 arti. Yang pertama, atharu liqulubihim, yakni paling suci bagi hati mereka. Berarti menahan pandangan, memelihara mata dari hal-hal yang diharamkan, dan menjaga kemaluan merupakan perkara yang mensucikan hati. Berarti ada hikmahnya, Pak, ya, nyambung ya, mata sama hati.
Kalau kita ini ngerasain nyambung apa kagak nih mata hati? Hah? Ya, kita lihat ayatnya. Jadi abharu liqulubihi. Yang pertama itu jadi menahan pandangan, menjaga pandangan dari hal-hal yang melihat sesuatu hal haram, askalah dalam rangka memelihara kesucian hati dari dosa dan kesalahan. Sebab ketika mata yang bermaksiat, hati menjadi kotor dan gelap, diselimuti oleh dosa dan kesalahan. Berarti ngefek Pak ya, punya efek ya. Coba dah kita lihat. Ketika kita lagi cebok nih, doanya apa tuh? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Allahumma ya Allah tahhir qalbi, sucikan hati saya. Dari apa? Minan nifaqi, dari penyakit nifak, munafik dalam agama. Baru yang kedua, wa hassin farji, perbaiki kemaluan saya. Minal fawahish, dari perbuatan keji. Artinya naudzubillah, entar kemaluannya disalurkan ke lubang yang lain, gitu. Paham ya? Ya. Salah lubang. Nah gitu. Jadi bukan lubang yang punyanya, tapi lubang tetangga maksudnya gitu. Nah, jadi salah lubang maksudnya. Jadi begitu. Nah, menjaga dari perbuatan keji. Coba kita lihat. Hubungannya cebok sama hati apa? Maaf, menjaga kemaluan sama hati. Kalau di sini berarti dengan menjaga kemaluan, hati terpelihara kesuciannya. Subhanallah, subhanallah. Nyambung apa kagak? Nyambung. Sebab kalau kemaluannya dimasukin ke lubang-lubang keleleran, maaf nih, saya bicara apa adanya dah, ya. Ada lubang masuk, lubang masuk, ya nggak? Kemana banyak nyampe tuh, malu aja. Bukan yang halal tapi yang haram, berarti mengotori hati. Ketika hati kotor, maka hati tidak bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nyambung rupanya. Yang bikin dosa apa? Kemalu, tapi efeknya di mana? Di hati ya. Nah, begini. Jadi yang bikin dosa kemalu, efeknya di kenapa? Karena hati adalah anggota yang paling mulia dalam rangka membangun komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan selama ini bukan tangan kita yang komunikasi kepada Allah, bukan dahi kita, bukan dengkul kita, bukan kaki kita, bukan pikiran kita, tapi yang connect kepada Allah adalah hati kita. Jika kita Allahu Akbar, niat tempatnya dalam hati, kemudian mengakui keagungan kebesaran Allah dalam hati, kemudian kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, sampai waladhdallin, kita agungkan Allah dulu. Terus, nah, ketika kita sholat, yang connect kepada Allah adalah hati. Berarti kalau hatinya kotor, hatinya gelap, nyambung apa kagak? Nyambung apa kagak? Sulit. Model kita punya HP, kuota habis. Nah, model begitu. HP-nya ada, kuotanya habis. Pengen nelpon pakai WA, nyambung kagak? Enggak. Kenapa tidak nyambung? Kuota habis.
Hati kita kenapa tidak nyambung kepada Allah? Karena hati kita gelap, karena hati kita kotor, karena hati kita tidak bersih. Kenapa kok tidak bersih? Dikotori, dinodai oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi saya yakin yang duduk di sini semua hatinya lagi terang benderang. Amin. Ya Rabbal, paling enggak ini terangin sama lampu, Pak. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa sekali. Nah, makanya Allahu Akbar. Ada tuh orang sholat hatinya keleleran. Apa keleleran maksudnya? Ayam-ayaman. Apa ayam? Jasadnya di musola, gerakannya adalah sholat. Apa ini namanya? Dahi. Apa itu? Jidat. Jidatnya sujud. Ya, sujud, ruku, sholat menghadap kiblat. Subhanallah, perbuatan yang sangat mulia. Allahu Akbar. Ketika niat luar biasa, takbiratul luar biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Mulai hatinya keleleran, ayam-ayaman. Astagfirullah, murai belum dipanen, murai. Masya Allah, duit lupa nyimpennya, kayak di peci nih. Wah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas pulang ke rumah, wah bener, duit di peci. Berarti sholatnya diterima oleh Allah. Lah, sholat ingat dunia terima Allah. Artinya rusak sholat begitu kita. Nah, jadi kita kembali lagi. Berarti mata melakukan kemaksiatan pengaruhnya kepada hati. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Jadi ketika hati lagi bermakrifat kepada Allah, Pak, itu bagaikan seperti lampu ini. Lampu ini pusatnya kan itu tuh, mama satu ya, pusatnya. Tapi membias kemana-mana. Ketika hati ini terang, diterangi oleh Allah dengan cahaya, kita bermakrifat, anggota tubuh kita semua terang, pikiran kita terang, tangan kita murah, bantu orang, mulut kita pengen yang baik-baik, pikiran kagak konyol, agak pikirin pengen jolimin orang dah, yang baik-baik dah pikirannya, ya, pengen bantu orang, pengen apalah gue yang baik-baik dah. Nah, kaki pengennya, musola ini, maghrib, ya, isya, subuh, johor, asar, bahkan 5 waktu di musola. Rupanya nginep di musola. Ya, lempengan aja keluar. Subhanallah. Jadi kayak gini lampu, persis kayak lampu. Lampu ini membias terangnya kemana-mana sehingga kelihatan. Ketika nur ilahi sampai kepada hati kita ini, maka akan membias pikiran kepada pikiran kita, pikirannya positif, ya kan? Mata kita pengennya melihat Al-Quran, baik. Kan sini kita semua kan pengennya melihat Al-Quran aja, betul gak? Lihat Al-Quran, pulang dari masjid, dari musola, Al-Quran di depan dilihat. Lihat Al-Quran. Ya di Kubet mah biasa Ramadan awal, ya enggak? Ramadan awal di Kubet, pertengahan udah puyeng. Kenapa? Mikirin buat bekal, biasa nganter-nganterin. Udah 10 terakhir, luar biasa. Iktikaf, datang ke musola mesti iktikaf. Kenapa iktikaf? Karena tuntutan banyak. Iktikaf banyak ridho Allah, tuntutan banyak.
THR belum turun ya Allah, gimana ya Allah, gimana ya Allah, lemah lembutkan hati bos saya ya Allah supaya THR turun. Ya biar bisa lebaran bagi-bagi Pak ya. Kan jadi ridho Allah biar THR turun. Nah itikaf kita. Mudah-mudahan. Tapi yang di sini enggak, yang di sini enggak. Yakin. Ya, hanya terserah masing-masing lah. Jadi kita kembali lagi, ya seperti itulah. Ketika lampu ini memberikan penerangan sehingga kita bisa melihat sekitar kita. Tapi ketika lampu ini gelap, sulit kita akan memandang. Sama, ketika hati ini tidak dipancarkan cahaya ilahi, sulit kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tahu itu baik, sedekah pahalanya besar. Tahu, berat. Tahu, ngaji itu besar pahalanya, tapi sulit untuk melakukan. Tahu, jamaah itu 27 derajat. Tahu, berat. Tahu semuanya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berat. Kenapa? Rupanya ada yang gelap. Apa yang gelap? Hati kita. Ketika hati ini gelap, disitulah letaknya sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itulah makanya kita selalu mohon pertolongan Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Allahumma inna ya Allah, tolong kami ya Allah. Dalam hal apa? Ala dzikrika, dalam rangka berzikir, mengingat, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Taing mengagungkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, af'al-af'al Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mensyukuri atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya, kemudian selanjutnya memperbaiki ibadah kita. Baru setelah kita memperbaiki ibadah kita, dengan cara apa kita memperbaiki ibadah kita? Nah ini, memperbaiki ibadah bukan dengan cara banyak yasinan. Memperbaiki ibadah bukan banyak dengan tahlilan. Memperbaiki ibadah bukan banyak dengan banyaknya sholat, bukan. Memperbaiki ibadah, hal yang paling dasar adalah kita harus menuntut ilmu, mencari ilmu yang bisa mendukung ibadah tersebut. Contoh, bagaimana untuk sah tidaknya sholat? Bagaimana rukun-rukun sholat? Bagaimana syarat-syarat sahnya sholat? Siapa yang terkena kewajiban sholat? Berarti ini adalah kajiannya ilmu fikih, karena ilmu itu mendukung sholat. Lalu bagaimana itu kan perbuatan zahir, yang batin bagaimana? Tasawuf. Karena tasawuf membimbing hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi dasar itu semua diterima amal, tauhid. Apapun sholat kita sesuai fikih, hati kita sesuai tasawuf, tapi hati kita syirik, maka tidak akan diterima amal-amal kita. Jadi menuntut ilmu yang mendukung dari supaya tegaknya amal. Ketika kita sholat itu kan paling tiga disiplin ilmu: tauhid, tasawuf, fikih, ya kan? Tauhid zahir, fikih zahir. Tauhid dasarnya, tasawuf perbuatan hati. Maka ketika Allahu Akbar didukung dengan tiga ilmu ini, dibimbing dengan tiga ilmu ini, maka disitulah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal kita besar kemungkinan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kekurangan-kurangan kita setelah kita perbaiki, kita mohon wa aslim taksirona. Ya Allah,
sempurnakan amal kami yang banyak cacat ini. Kenapa? Setelah kita perbaiki, baru kalau sudah Allah tolong berikan kesempurnaan dalam amal, yakin amal kita akan diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kadang kalau kita pede, terlalu pede, sholat gimana tadi ya? Udah itu deh sholat, Tuhan mah tahu, diterima pasti. Tuhan maha pengampun kok. Jadi tidak ada niatan untuk memperbaiki. Di mana letak kesalahannya tadi? Apa kekurangannya? Apa hal-hal yang merusaknya? Nah, disitulah maka supaya kita tahu ibadah kita baik atau tidaknya, paling tidak sekurang-kurangnya standaritas ilmu pengetahuan itu sendiri. Fikih, tauhid, tasawuf. Nah, sehingga cocok sholat saya berdasarkan ilmu. Saya berusaha untuk memperbaikinya. Maka setelah itu kita mohon kepada Allah agar Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Maka disitulah Allah akan terima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal alamin. Kayak gak cukup kita Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhshu'ana wa ta'abudana wa tamintasirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terima dari kami apa amal-amal kami, sholatana, sholat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyam kami, wa ruku'ana, dan ruku kami, wa sujudana, dan sujud kami, wa tamintasirana, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Kalau tanpa kita memperbaiki ibadah, iya, jadi harus ada memperbaiki ibadah. Kalau kita di sini tidak ada niat, tidak ada untuk memperbaiki ibadah, nah maka disitulah bahwa jauh diterimanya amal kita. Tapi dengan kita memperbaiki ibadah, maka disitulah kita mohon Allah yang menyempurnakan amal. Setelah itu mohon Allah terima amal kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Di mana untuk mendapatkan ilmu? Jadi tempat pengajian, di tempat taklim, di majlis-majlis ilmu gitu. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ya, di situ connect ini, nyambung. Ya, mata sama hati nyambung. Ketika mata melihat hal-hal yang haram, ya, ini mata ini nih sering melihat hal-hal haram nih, maka hati efek terkena pengaruh apa? Gelap. Kenapa gelap? Diselimuti dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, sehingga hati ini sulit untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali saya merasakan saat saya Allahu Akbar, wudu saya bagus menurut fikih, bagus. Salat saya sesuai dengan syarat dan rukunnya, alhamdulillah. Hati saya ayam-ayaman, keleleran, ingat apa baik. Kadang-kadang ya ingat apa baik lah, urusan dunia, kerjaan kita. Artinya ketika ingat di dunia, kita terus saja ingetin, nggak dilurusin hati kita bahwa kita lagi ibadah. Maka disitulah ternyata zohirnya bagus, batin kita rusak. Zohirnya sholat, batin kita lalai. Inilah makanya penting sekali dalam rangka mengetahui perilaku-perilaku. Sebab ketika kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya sholat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya semata lillahi rabbil. Tapi ketika kita sholat, hati kita bukan lillahi rabbil alamin. Kenapa? Insyaallah tadi janda lewat cantik betul ya Allah. Wah, hatinya ingat
Ya inilah. Kenapa? Mata yang melihat Pak. Tapi ya Allah, karena mata lalu koneknya kemana? Ke syahwat koneknya. Sering kali kan? Nah itulah. Sehingga nafsu amaratul bisu begitu luar biasanya. Sehingga dalam sholatnya keingatan janda. Itulah kita ini. Betul apa tidak? Ragu-ragu jawabannya. Gak usah dibohongin Tuhan lah. Kita nggak jawab, Tuhan tahu kok. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Ya Rabbal alamin. Ya itulah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama maknanya atharu liqulubihim. Menahan pandangan mata, menjaga pandangan mata dan kemaluan adalah perbuatan yang membuat hati kita tetap terpelihara dalam kesucian. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua, wasani dzalika al-mali khairihi wa akbar. Pengertian makna yang kedua adalah anma li khairihi. Anma itu dari anu, tumbuh kembang, makin banyak waktu. Apa yang berkembang, yang tumbuh, yang makin banyak adalah kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Di balik daripada menahan pandangan mata dari hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah, di balik itu ada hikmah yang besar. Tadi hati terpelihara kesuciannya, yang kedua kebaikan-kebaikan yang banyak yang besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fanabbaha ala anna fi qadil basari tathhirul qalbi wa takthirut ta'ah wal khair dzalik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan bahwa fi qadil basar, dalam rangka memelihara mata, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, pertama tathhirul qalbi, mensucikan hati. Wa takthirut ta'ah wal khair, memperbanyak kebaikan, dan berikut pula dalam rangka memperbanyak ketaatan kepada Allah. Rupanya mata kita disuruh ibadah juga, Pak. Subhanallah. Yang tahu kita itu sholat, yang tahu kita itu puasa besok Ramadan, haji, zakat, haji, umroh, yang tahu dia. Ternyata mata ini lewat ayat ini diperintahkan oleh Allah untuk memelihara dari hal-hal yang diharamkan. Rupanya mata kita ini kebablasan terus. Nah, itu kebablasan apa keliripan? Kalau keliripan kan cetek gini kan? Nah, gitu. Jadi kita maksiat begini terus. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sinilah ibadah mata. Ya, jadi mempersucikan hati, hikmahnya banyak kebaikan, juga itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzalika, dan itu semua itu, innaka illam taguddu basaraka wa arkhaika inana tanzuru ila ma la yahnika fala yakhlu min an taqwa ainuka ala haram. Nah inilah, apabila pandangan mata itu tidak ditundukkan, artinya tidak dijaga, ya tadi mata itu ya, lalu ya, terbebas mata itu, maka besar kemungkinan akan melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan jauh dari itu akan terperosok kepada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tamadda fadzanbun kabir, masya Allah. Apabila dilakukan secara sengaja, maka mendapatkan dosa yang besar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, amin ya Rabbal alamin. Karena semuanya ini yang ngonekin mata sih, Pak. Betul atau tidak? Mata.
tahu cantik, tahu jelek, mata bukan? Mata. Nah, tahu laki, tahu perempuan, mata bukan? Mata. Yang pertama kita lihat. Halal haram, mata bukan? Mata ini. Mata. Oh, nek langsung ke hati. Subhanallah. Siapa yang mau naikin mata mati? Ya enggak? Hebat betul. Luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung. Subhanallah. Jadi ketika kita secara sengaja melihat hal yang diharamkan, merupakan dosa yang besar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Wa rubbama tughlaqu qalbuka bidzalik wa taqliqu illa yarhamillah. Nah, ini. Ketika mata ini melihat hal yang diharamkan, maka mata tersebut, hati tertutup, terkunci. Artinya tidak bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu fatahli, binasalah hamba tersebut. Binasa dalam kategori bukan mati. Artinya kebinasaan di sini adalah terjerumus ke dalam maksiat. Lalu illam yarhamillah, andaikan Allah selama ini tidak sayang kepada makhluknya, mungkin langsung Allah siksa, Allah ajab, Allah turunkan bencana dan seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wajib kita syukuri. Bagaimana kemarin Jakarta kebanjiran, mobil cakep-cakep Pak, ya kan? Mercy, ya Allah, yang disorot yang bagus-bagus lagi, yang jelek-jelek dilewatin sama kameramen itu, jelek, cuma, ya enggak, ya bagus-bagus kamu itu, betulin aja udah puluhan juta itu, Masya Allah. Dan kalaupun benar, belum tentu seperti semula. Rata-rata kalau udah kebanjiran kan ada baik selanjutnya ya, yang kita, iya, kalau udah kayak gitu mendingan jual aja. Kalau misalnya bapak-bapak ada kendaraan di Jakarta yang jual aja Pak, duitnya taruh ke musola ini buat pembangunan. Amin. Ya Robbal, masalahnya nggak ada kendaraannya di sana, kendaraannya di sini semua. Ya, hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Makassar terjadi gempa, ya kan, jam itu. Terus lagi longsor, sekarang ini orang banjir luar biasa. Sekarang nggak laku pawon Pak, tetap aja banjir juga, pawon nggak laku. Orang hajatan, yang paling ditakutin orang hajatan apa? Hujan, betul nggak? Iya, waduh jangan hujan, panggil pawang kan. Kalau orang di rumah lucunya panggil pawang apa? Celana dalam semua lempar ke genteng. Ada baik itu lucu. Supaya kayak ngaruh celana dalam kayak celana luar kayak apa kayak selemari itu dilempar kayak ngaruh hujan aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, bayangkan, alhamdulillah. Ya, Jakarta yang punya mobil pada kebanjiran, musibah. Teman saya cerita, ya dia driver, cerita, dikasih tahu tengah malam mobil yang biasa dipakai mobil kantor itu tolong dipindahin. Alhamdulillah dipindahin Pak. Jam 7 pagi, basementnya kagak kelihatan. Oh Allah, basement kagak kelihatan, basement mobil kan di bawah ya. Kagak kelihatan itu kerendam air. Masya Allah. Alhamdulillah mobilnya ditaikin juga. Tapi bagaimanapun itu adalah musibah. Pertanyaannya, siapa yang nurunin air dari langit? Hah? Ya, kalaupun awan atas perintah siapa? Allah. Karena awan tidak tunduk kepada kita manusia, tapi tunduk kepada yang menciptakan awan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumben-tumbenan hujan deras banget. Coba kalau kita pawang bisa nggak kecilin volume hujan? Jangan banyak, dikit-dikit aja. Atur waktunya. Kenapa? Pagi sekian, jangan banyak-banyak. Sebab kalau banyak banget banjir.
Udah ntar gantian apa sore lagi putar lagi. Bisa kagak pawang gitu setel hujan? Kagak, jangan kan pawang aja rumahnya kebanjiran Pak. Bisa nahan air dia tuh. Waduh, kata pawang ini di luar kemampuan saya ini. Saya cuma bisa buat hajatan aja. Kalau gini hujannya rame-rame borongan namanya. Nggak sanggup saya, lemah awang rupanya. Apa baik tadi dengan para petani dalamnya kan lemah juga. Bayangin. Hadirin yang bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi disitulah kembali lagi bahwa ya disinilah illam yarhamillah. Alhamdulillah Jakarta banjir. Di sini walaupun ada beberapa titik, alhamdulillah rumah kita masih terselamatkan. Amin. Ya Rabbal. Bahkan ketika hujan terus masih sempat kita makan pisang goreng, ya enggak? Ngopi, yang rokok-rokok, tenang aja. Jakarta lagi puyeng. Waduh hujan, banjir. Kita masih kongko aja Pak. Si anteng sama bini sama anak. Ini kan satu nikmat. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu. Mungkin kalau dihitung-hitung, ditimbang-timbang, kalau ukuran dosa mungkin orang Jakarta sama orang Depok sama kita gak jauh beda. Betul apa kagak? Mungkin kalau dihitung sekilo sama 2 kilo, mungkin di sini lebih banyak boleh jadi daripada di Jakarta. Cuma hujannya di Jakarta, banjirnya di Jakarta. Bisa demikian kalau bukan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang selama ini menyelimuti kita, keluarga kita, lingkungan kita. Siapa lagi? Alhamdulillah, wajib kita syukuri bersama. Wajib kita syukuri. Supaya kita, lingkungan kita masih dijaga oleh Allah dari musibah. Amin ya Rabbal. Kalau kita pikir-pikir Pak, Mbah Marjan kurang sakti apa? Gunung takut sama dia, tapi lempengan pas meletus mati juga dia. Mbah Marjan kurang apa ya Pak? Iya. Siapa yang mau nyegah bencana? Betul gak? Maaf, saya suka cerita. Orang maaf, ya kan, Saddam Hussein, ya kan, bunkernya luar biasa. Yang dianggap dibom kagak bakal hancur, mati juga di bunker. Mati ya. Corona menyerang kita semua. Saddam Hussein mati juga. Itu luar biasa. Ya. Penjagaannya luar biasa. Bunkernya yang bom gak bakal mampu. Mati juga. Kita cuma di portal. Jangan corona masuk. Corona gak masuk. Maut masuk kagak? Al-maut masuk kagak? Berarti yang pentingnya dalam rangka mempersiapkan kedatangan al-maut. Corona mah ya udahan manahan. Tukang ayam ribet masuk aja. Jualannya di portal, soalnya di portal. Ada kan gimana? Ada yang laku susah. Diobral makan ayamnya. Ya Allah. Asumsi kita tidak masuk, orang masuk lingkungan kita aman. Ternyata kematian mah kagak begitu. Bahkan berarti orang mati bukan corona. Bukan karena corona, enggak kena corona kok mati mah. Sebelum corona ada kok mati mah udah ada, betul kan? Jadi kematian karena ajal, bukan karena corona. Kematian karena ajal, bukan karena sakit. Kalau karena sakit berarti setiap orang sakit pasti mati. Yang sehat kagak mati. Buktinya orang lagi ngerokok, ngobrol mati, kagak sakit lagi. Ada di tempat saya. Iya, yang lagi ngaji sehat, lagi dengerin serius banget. Yang lain pengajian udah kelar, yang lain bubar dia begini ya serius banget. Dicolek sama temennya mati. Ada nggak? Ada.
tapi bagus mati dalam pengajian. Makanya saya sarankan kalau mau mati yang bagus mati di pengajian. Saran yang penting husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau bukan rahmat Allah yang menyelimuti kita selama ini, walaupun kita maksiat berjalan terus, jarang kita bertobat, jarang kita istighfar, tapi maksiat terus, Allah masih berikan kita dilindungi dari bencananya. Wajib kita syukuri dan kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Falaqad ruwiya annal abda, sungguh telah diriwayatkan sesungguhnya seorang hamba la yanzurun najra yanqalu fiha qalb. Sesungguhnya seorang hamba apabila melihat suatu pemandangan maka hatinya terpikat dengan pemandangan tersebut. Betul ini. Kalau kita melihat hati, pandangan mata kepada hal yang diharamkan, maka akan terekam dalam hati kita hal-hal yang diharamkan. Karena terpikat. Biasanya kalau koneksinya begini, kalau jalur jaringan lah, ketika mata kita melihat yang diharamkan, koneksinya kemana Pak? Nafsu, amarah, syahwat. Pengen ini, wah gitu. Ini matanya yang sering maksiat melihat gadis cantik, motor, bedok, ayu gue Pak, langsung connect kan? Kenapa? Syahwat. Pengen nih, bagaimana bisa merasakan daging mentah? Gitu. Masya Allah. Bayangin, nggak ada korengan gitu, sedikit pun nggak ada korengan. Thailand aja nggak ada, Masya Allah. Semut jalan merosot. Bayangin itu. Iya, Masya Allah. Laler aja ogah nengklok sulit. Iya, Masya Allah. Jadi syahwat langsung gitu. Nah, maka langsung terpikat saat itu. Oleh karena itulah maka farubbama yastagilu qalbuka bihi faja'akal waswas wal khawatir bisalam. Maka barangkali suatu perumpamaan, hati seorang hamba sibuk, terpikat karena melihat suatu hal yang diharamkan. Saat itulah bagaimana peranan setan waswas yang bisikan di hati. Maka saat itu akan waswas, bisikan setan datang, godain, ya gak? Godain saya, kenapa? Jauh, kita gak ada siapa-siapa, godain. Akhirnya yang ngomong mulut, refleksi. Tapi yang nyuruh siapa? Was-was, bisikan setan. Was-was itu nama setan, was-was. Nah, bisikan kejahatannya was-wasan namanya, yang membisikkan dalam hati manusia. Makanya alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah, yang membisikkan kejahatan di hati manusia. Minal jinnati wan nas. Tapi sekarang nggak perlu jin dan manusia. Kenapa? Cukup HP yang membisikkannya. Media sosial. Ya kan? Wah, luar biasa sekali. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wal khawatir, dan lintasan-lintasan hati. Bisababi wala allaka la tasiu ilaihi fatabqa mashdudal qalb munqati'an 'anil khair. Disinilah ketika hati tersebut terpikat pada suatu hal yang diharamkan, sibuk hati, terus bisikan setan membisikkan dalam hati manusia,
dibisikin, godain, bisikin, dikasih cara misalkan, caranya begini nih, dikasih Pak, bayangin, luar biasa, kasih cara maksudnya, kasih contekannya buat godain. Nah, akhirnya pada saat itulah maka munqati'an adalah khair. Kita kerjain, kita ini terputuslah dari kebaikan. Jadi hati gelap, lawannya gelap berarti hati terang. Ketika lagi kita maksiat, hati lagi gelap, ternodai oleh maksiat dan dosa. Berarti kalau menahan pandangan, hati terang. Kemudian melihat maksiatan bukan perbuatan ketaatan, tapi kemaksiatan. Yang ketiga, tidak ada kebaikan, artinya terputus kebaikan. Nah, begitulah tiga pandangan mata ini. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebaliknya, wa in kunta lam tara dzalika kunta mustarihan an dzalika kulli. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mata ini menahan diri dari pandangan tersebut, hal yang melihat hal yang haram tersebut, menahan diri, menjaga mata ini, bagaimana? Maka kunta mustarihan, seorang hamba tersebut akan nyaman dari semua itu semua. Artinya berarti hatinya tetap terjaga dalam kesuciannya. Terus itu merupakan amalan hati, yakni taatnya hati kepada Allah. Terus merupakan kebaikan yang banyak. Subhanallah, subhanallah. Rupanya mata ini punya kerjaan juga, Pak ya. Taatnya mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksiatnya mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara mata-mata kita sekalian. Amin. Ya Rabbal alamin. Lalu wa fi hadzal ma'na dzukira an Isa sallallahu alaihi. Oleh karena itu dalam pengertian ini sebagaimana telah diterangkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kata beliau, iyyakum wan nazar, jauhilah pandangan. Kenapa? Fa innaha tazra'u fil qalbi syahwa. Karena pandangan yang haram itu mampu menumbuhkan, membangkitkan syahwat. Subhanallah. Cuma kadang-kadang Pak, kalau di kita memang terlalu liar perempuan, betul gak? Diarah Pak, walaupun bahasanya maaf ya, tapi di tempat-tempat tertentu aja. Kalau kita makan bebas kayaknya. Kita lihat ya Allah, pakai kadang-kadang kalau Hawaii ya kan masih di atas dengkul, di bawah paha. Hawaii. Nah, naik dikit, wahai. Naik lagi, hai. Naik lagi, aduhai. Insya Allah. Udah dengan usah pakai celana gitu, obral aja lah. Insya Allah. Lalu lihat. Jadi kadang memang ya ada setan. Dah lihat kenapa mubajir kan lihat. Ada, masya Allah. Begitu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi membangkitkan syahwat. Apa syahwat? Keinginan. Tuh, pengennya kita pengennya kita puas segala macam. Jadi hal-hal yang wa kafa biha li sahibi fitnah. Maka pada saat itulah bagi pemilik mata ini menjadi ujian, fitnah, ujian. Betul-betul ujian, Pak. Ujian ini mata-mata kita. Ini mata kita. Ya, menjadi ujian.
Wa qala Dhunnun ni'mah ajidu syahwah qaddul absar. Ya, kata seorang penyair mengatakan, Al-Dhunnun mengatakan sebaik-baik terhijabnya syahwat dengan cara qaddul absar, menahan pandangan, menjaga pandangan. Jadi supaya syahwat tidak bangkit, kita dengan menjaga pandangan. Tapi kalau naik motor ya lihat ke depan, Pak, jangan merem. Saya jaga pandangan saya. Kecepatan 100 mati di tempat, Pak. Maksudnya lihat ya gitu. Sambil kita ya. Kalaupun kelihatan ada yang maksiatan, astagfirullah, mudah-mudahan. Tapi kita saking asiknya melihat terus lupa istighfar. Inilah kenapa yang bikin asik siapa? Syahwat, betul gak? Bikin asik syahwat. Saking asiknya, wah luar biasa. Lupa istighfar. Dan istighfarnya ingat kapan? Lagi ngaji sekarang ini. Baik, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang tentang berkaitan dengan masalah ini. Jadi fatanabah. Kemudian wa amma tahdid wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sebentar ada manfaatnya, sekurang-kurangnya kita dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun bahwa kita tidak luput dari kesalahan, kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kita selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi atas kebodohan dan nafsu syahwat saya. Mohon dimohon pintu maaf dan seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.